Mbak, ada penampakan tuh di belakangnya, Mbak. Tuh, cuman kalau udah Menjadi serem atau menjadi angker. bisa dibayangin kalau kena badan orang. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue Irfan Jayani. Dan hari ini gue sedang berada di kota Semarang cuy. Dan kalau ke kota Semarang kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak datengin salah satu bangunan yang ikonik. Ya, gue sekarang berada di Lawang Sewu. Gokil. Dan Lawang Sewu ini, for your info, didirikan pada tahun 1904 dan rampung dalam waktu 2 tahun. 1906 bangunan ini rampung dan akhirnya difungsikan untuk menjadi rel kereta api. Dan sekarang jam 14.33 dan gue sudah dapat izin untuk bikin konten kesini, alhamdulillah. Jadi gue masuk sini resmi dapat izin langsung dari manajemen PT KAI. Dan kalian bisa lihat ya gedung bangunannya atau bangunan dari gedung Lawang Sewu ini bener-bener megah banget cuy. Gokil. Dan sebelum gue explore secara keseluruhan, gue mau liatin ke teman-teman di sini tuh ada burung setan, enggak, burung hantu. Nah, ini ada burung hantu dan di sini ada kipernya nih, Bang. Ini burung-burung memang dijajakan di sini, Bang ya? Kalau pengunjung ke sini mau bawa foto bisa, ada biaya nggak, Bang? Untuk tarifnya biaya dewasa 30.000 satu orang, untuk anak-anak 20.000. Ada biayanya ya. Nanti saya kesini lagi foto terakhir. Saya mau explore dulu. Ini jenis-jenisnya apa aja nih, Bang? Tahu nggak, Bang? Kalau yang ini jenisnya Bubus Sumatranus, ini burung hantu terbesar di Indonesia. Yang nomor 2 ini jenisnya Leptodramica antara dari Papua. Yang di sebelahnya lagi nomor 3 itu jenisnya Buffy Fish Owl. Terus yang nomor 4 itu Tito Alba. Nomor 5 itu Oriental Bay. Nomor 6 itu yang paling kecil Javan Owl. Javan Owl. Nanti terakhir aja foto-foto. Bang, thank you, Bang ya. Oke. Jadi kalau teman-teman pernah nonton Harry Potter nih, ini ada di film Harry Potter. Oke lah, kita lanjutin lagi. Dan gue bakal masuk secara keseluruhan, tapi gue masih bingung untuk masuk ke bangunan yang mana dulu. Karena di sini ada bangunan, di sini juga ada bangunan, dan di sini masih ada bangunan lagi. Gue cari yang sepi dulu, karena gue nggak mau ada keramaian. Ya, karena kalau banyak keramaian, jadi pusing nanti mau ngomong apa. Jadi kita coba masuk dulu ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, dan memang bangunan ini sudah difungsikan untuk menjadi tempat wisata, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa barang-barang bersejarah. Di sini juga ada tulisannya telepon kayu made in USA. Wow, ini tahun berapa ya? Mulai digunakan pada tanggal 26 November 1901. Wah, berarti dulu orang pacarannya ribet banget teleponan kayak gini. Iya, karena perkembangan zaman lah yang ngikutin. Ini ada telegraf. Kalau sekarang adanya telegram, nih mungkin cikal bakal telegram kali ya. Dan ini ada miniatur rel kereta api. Tuh. Dan ini tinggi banget dong. Di sini ada jalan raya tuh, teman-teman bisa lihat. Oke. Dan dilarang megang. Oke, gua nggak tahu ini tempatnya untuk apa. Yang ini mesin cetak nih, teman-teman. Kalau yang ini sama mesin cetak juga. Ini mesin tik. Ada mesin tik. Oke. Coba kita ke sebelah sini, teman-teman. Assalamualaikum. Ada miniatur gerbong kereta beserta relnya. Dan ini ada fotonya juga. Nah, ini dia nih. Foto kereta api tahun berapa nih ya?
Kereta api wisata Ambarawa dengan ditarik lokomotif uap Si Bobo Melati Rawapening. Dan ini miniaturnya. Dan di sini juga ada miniatur stasiunnya, teman-teman bisa lihat tuh. Gokil. Gue dapet kesempatan untuk berkeliling di Lawang Sewu, teman-teman. Dan diizinkan alhamdulillah untuk melihat apa aja yang ada di dalam sini, teman-teman. Dan ini ada Willem 1. Iya, jadi bangunan ini luas banget. Kalian bisa lihatin muka gue becek banget asli. Dan ini masih banyak banget yang akan gue explore di bangunan Lawang Sewu, teman-teman. Ya, karena gue excited banget ketika gue bisa dapat izin untuk mengeksplor secara keseluruhan dari bangunan Lawang Sewu. Tapi sayangnya gue nggak bisa ambil gambar ke bawah tanah, karena memang kalau untuk bawah tanah sudah tidak diizinkan siapapun untuk mengambil gambar di sana. Tapi kalau untuk berkunjung ke bawah tanah itu masih boleh, tapi gue tidak boleh mengambil gambar. Artinya ketika masuk ke sana semua handphone, kamera ditaruh, cuy. Ya teman-teman, jadi Lawang Sewu ini bisa dikatakan kenapa mendapatkan citra yang seram, citra yang angker. Sebenarnya bukan karena tempat ini angker atau enggak sih, tapi memang karena citranya terbangun karena ada acara uji nyali dari Trans 7 saat itu. Di episode 82 atau 85 gue lupa, tapi yang jelas Trans TV waktu itu mengadakan uji nyali di sini, di episode tersebut, di salah satu ruangan yang ada di Lawang Sewu. Makanya akhirnya dari situ dianggaplah bangunan ini menjadi serem atau menjadi angker. Padahal sebenarnya ini adalah cagar budaya yang harus dilestarikan, karena ini adalah bangunan yang megah dan peninggalan zaman dulu yang harus kita lestarikan supaya anak cucu kita nanti bisa merasakan gimana megahnya bangunan zaman Belanda. Dan bangunan Lawang Sewu ini sendiri memang tepat berada di tengah-tengah dari jantung kota Semarang. Di situ ada lihat ada tugunya, dan ada kucing. Coba kita godain dulu kucingnya deh. Ini kayak kucing Belanda juga nih. Meng, bangun, bangun, hei, hei, Meng, bangun. Meng, bangun, katanya mau tidur. Hei, hei. Males deh. Adalah kita lanjut keliling lagi. Gue penasaran untuk coba kiri. Coba gue kanan dulu deh. Nah, tadi gue sempet ngobrol juga off the camera sama security. Semua bangunan yang ada di sini ada atau memiliki bunker, teman-teman. Jadi bunker itu luasnya adalah seluas bangunan ini, teman-teman. Gokil, berarti memang bunker-bunker tersebut sudah dirancang sebelum bangunan ini ada. Sebelum bangunan ini didirikan, bunker itu sudah menjadi pondasi di bawah. Dan gue penasaran untuk coba naik ke lantai 2-nya. Jadi kita coba naik ke lantai 2. Oh, rame cuy. Jadi memang rame banget orang berfoto-foto di sini. Ya. Oh, kok nggak bisa naik? Not. Oke, gue nggak tahu ini naiknya dari mana, tapi apa yang lantai 2 di sini tutup ya? Jadi ternyata gedung yang sebelah sini gue nggak bisa naik ke lantai 2. Tapi nanti gue bakal coba lagi untuk naik ke lantai 2-nya ke gedung yang di sebelah sini. Nah teman-teman bisa lihat ya, nggak serem kok bangunannya tuh. Ibu-ibu pada tiktokan. Seru banget, jadi ibu-ibu pada tiktokan. Dan banyak juga orang-orang yang sini berkunjung untuk menikmati. Numpang nanya, ya mas, kalau mau nyari nasi warteg di mana? Saya jualan kopi mas. Jualan kopi. Ya dia nggak tahu.
Ayolah kita coba naik ke bangunan sebelah sini nih. Di sini ada bangunan juga, tapi kayaknya sebelah sini lebih banyak ke jajanan-jajanan. Gokil. Bangunan Lawang Sewu. Ya, gue bakal ajak kalian semua untuk melihat-lihat yang ada di Lawang Sewu ini. Tapi memang untuk merubah citra seram dari bangunan ini, PT KAI berusaha dengan keras teman-teman. Tentunya untuk menimbulkan citra baru. Nah, ini juga ada oleh-oleh, jadi kalau teman-teman ke sini bisa beli oleh-oleh di sini. Dan sejujurnya karena bangunan ini luas banget, gue jalan sampai ngap-ngapan karena emang luas banget bangunannya. Gokil. Tapi gue nikmatin banget eksplorasi di Lawang Sewu. Karena nggak semua vlogger konten horor bisa dapat izin untuk sekedar ngevlog di sini. Nah, banyak banget orang-orang yang berkunjung di sini. Oke teman-teman, jadi ini adalah bagian bunkernya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Jadi tuh ada tulisannya. Nah, jadi ini adalah bunkernya teman-teman, dan dilarang masuk. Tuh, sekarang sudah tidak boleh masuk, dan di bawahnya memang sudah dipenuhi oleh air. Tuh, ada air, ada genangan air di bawahnya. Teman-teman bisa lihat, ada genangan air. Tuh. Oke teman-teman, jadi memang pada zaman Belanda dulu ini digunakan sebagai penyimpanan air. Fungsinya supaya ruangan atau bangunan ini tuh menjadi adem. Ya secara nggak langsung bisa dikatakan menjadi AC lah ini. Nah, dengan adanya air dalam bunker sini dan ditambah juga jarak antara lantai sama langit-langitnya itu kurang lebih hampir 2,5 meter atau 3 meter lah. Jadi memang membuat setiap bangunan Belanda yang ada di Indonesia itu tentunya pasti adem. Nah, digunakan oleh zaman Belanda, bunker ini sebagai penyimpanan, zaman Jepang, digunakan sebagai penyimpanan senjata, teman-teman. Nah, di situ juga ada ruangan lagi sebenarnya. Ada ruangan. Tapi sayangnya kita nggak dapat izin untuk masuk. Tuh, jadi kita cuman bisa nikmatin bunker Lawang Sewu ini hanya dari luar, teman-teman. Tuh. Sayang banget ya, padahal gue penasaran banget untuk bisa masuk ke dalam. Tapi emang udah gak ada tangganya juga sih itu. Udah gak ada tangganya. Nah, jadi bisa turun ke bawah sana sebenarnya, cuman karena sudah tidak ada tangganya, teman-teman. Tuh, cuman kalau udah. Oke lah, kayaknya segitu aja dulu vlognya, teman-teman. Ya, vlognya sampai sini aja dulu. Oke, kita coba naik ke lantai 2. Dan sejujurnya ini tangganya udah bikin gue insecure untuk coba naik karena curam banget. Cukup melelahkan untuk orang-orang yang memiliki badan kayak gue. Welcome to Lawang Sewu. Dan ini lorongnya, teman-teman bisa lihat ya. Coba kita masuk dulu ke salah satu ruangan. Tembusnya langsung sini tuh. Dari bawah tuh banyak jajan-jajanan gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk mengeksplorasi bangunan ini. Oh, ya, ini bangunan bener-bener keren karena dari lantai sampai ke atap itu 3 meter jaraknya. Jadi bener-bener sebenarnya ini adem, ini nggak panas, nggak pengap karena
Ini tinggi, atap sama lantainya tuh jaraknya 3 meter. Cuman yang bikin gue berkeringat, ini luas banget. Gila, luas banget. Ini gue kalau muter sendirian di sini bisa puyeng sendiri kali ya. Ya. Ini saking luasnya, bener-bener ngap berkeliling di sini sendirian, cuy. Tuh, kalian bisa lihat bangunan-bangunannya. Lawang Sewu. Sumpah, ini keren banget. Beneran. Ini adalah experience yang mengesankan buat gue. Ya, tentunya untuk para konten kreator, explorer, atau horor, Lawang Sewu merupakan tempat favorit untuk bisa datang ke sini dan membuat karya di sini. Oke, ini gue pengen turun lagi ke bawah dan ya, gue harus bilang ini luas banget, seriously, ini luas banget. Gue jalan sampai ngap sendiri, tuh, sampai puyeng sendiri gue ngeliat ruangan ini. Antar ruangan per ruangan, pintu ke pintu, puyeng sendiri gue. Dan ini gue udah mulai lecet dong kaki kayaknya, sama kayak kaos kaki. Aduh. Oke, ini kita bisa keluar dari sini. Kita bisa turun. Nah, turun ke bawah sana. Ya teman-teman, jadi berhubung gue udah mulai kelelahan untuk explore di bagian bawahnya pakai jalan kaki, jadi gue sewa kendaraan. Jadi kita keliling-kelilingnya pakai apa ini, sepeda listrik ya? Sepeda listrik mas ya? Iya. Berapa kalau sewa di sini mas? 40.000 15 menit. 40.000 15 menit. 80.000 bisa bawa balik, enggak ya? Oke lah, kita coba jalan-jalan dulu. Ini kita goes cuy. Nah, jadi karena karena kita kelilingnya capek, jalan kaki mulu, jadi gua putuskan untuk sewa kendaraan tuh. Kalian bisa lihat ya, jadi enak, gue bisa naik kendaraan tuh. Yuk, kita cari cari apa ya? Cari gorengan kali ya. Nah, kita jalan-jalan di Lawang Sewu pakai sepeda listrik teman-teman. Wow. Mbak, ada penampakan tuh di belakangnya mbak. Ya teman-teman, jadi ada untungnya juga gue sewa sepeda listrik ini, jadi gue bisa berkeliling, daya jelajahnya jadi lebih luas, bisa sampai ke bagian-bagian belakang. Halo ibu-ibu. Halo. Jadi seru. Halo bu. Nah, ini ada gerbong keretanya atau lokomotifnya, luar biasa. Tuh, mantap pak, foto-foto pak. Jadi ada buat keluarga-keluarga juga datang ke sini. Luar biasa lah pokoknya teman-teman. Jadi sebenarnya gedung ini tuh ya nggak serem-serem banget lah ya, kayak yang diberitakan di luaran sana. Jadi kalau, nah kan langsung tembusnya tuh ke ini simpang 5 bukan sih? Nah, tuh, nah tuh bangunannya, gokil. Lawang Sewu, lawang tuh pintu, Sewu tuh apa ya? Sewu tuh 1000, berarti pintu 1000 teman-teman. Nah, kita sepeda keliling-keliling. Tangannya ke belakang. Terus, nice. Terus, lihat kamera masnya. Tahan. Lebih tinggi lagi tangannya. Ya, 1, 2, 3 putar ke belakang. Ya, terus putar lagi. Putar terus. Nah, lihat kamera. Lihat kamera.
Oke teman-teman, jadi untuk di gedung ini gedung apa namanya Mas? Bangunan gedung A. Bangunan utama dari Lawang Sewu teman-teman. Nah untuk naik ke lantai 2 dan 3 itu dikenakan tiket lagi. Nah tiketnya tuh ada di bawah sana teman-teman. Nah, tambahannya 50.000 dan memang ditutup ya Mas ya? Area akses khusus kan. Area khusus nih ya. Jadi memang nggak sembarang orang buat naik ke atas sini kecuali membeli tiket. Oke, kita coba naik ke atas. Kecuali kalau mau foto-foto dengan background kaca ini boleh free. Ya, yang di sampai sini aja. Sampai sini aja. Sampai pembatas ini tetap kena tiket. Oke, siap. Kita coba naik ke atas. Dan nggak boleh sendiri naik sini Mas ya? Ya wajib pemandu. Wajib pakai pemandu. Oke. Dan khusus untuk gue ngevlog ditemenin pemandu dan juga security. Kemana kita? Namanya siapa dulu? Nama saya Widi Kak. Mas Widi, oke. Siap. Kebetulan kaca ini kan kaca dari tahun 1870 kan. Ini berarti kaca masih asli nih ya? Masih asli, cuman kalau dilihat dari dekat sudah bergelombang karena memang kena panas ratusan tahun. Jadi selain untuk hiasan juga untuk mengganti lampu. Oh, oke. Makanya pasti semua mozaik kayak di gereja-gereja itu kan pasti menghadap matahari terbit. Jadi untuk penerangan bagian dalam dan hiasan untuk bangunan utama. Oke, siap. Ini ruang komandannya Kak, ruang Big Boss-nya zaman dulu kan. Oh, ruangan Big Boss nih ya? Ya, Mas. Ya, temboknya dilapisin kayu. Beda lagi. Oh, gitu. Dilapisin kayu. Dilapis, tapi dalamnya tetap masih ada beton ya? Ada itu temboknya. Di sini tanpa konstruksi beton sih Kak gedungnya. Oh, Karena gitu. gedungnya ini 80% kan batu-batunya diimpor dari Eropa cetakan jadi. Oh. Di sini tinggal nyusun. Ini Masuk ini marmer Itali, kalau mebel ini baru Kak. kalau mebel baru. Ya, Kalau ini asli. Asli dari Itali Kak, masih orisinil. Oke. Ini dari Belanda, tegelnya dari kucing Belanda. Oh, ini dari Belanda nih, asli juga nih ya. Aslinya jadi bangunan untuk ruang komandannya memang dia dilengkapi dengan balkon utama. Karena dia suka melihat pemandangan sambil lihat matahari tenggelam bersantai di sini. Wah, gila iya sih. Jadi matahari tenggelamnya di sebelah sana ya? Kaca patri menghadap Iya. matahari terbit, tenggelamnya ke sana. Tenggelamnya di sana ya. Jam kemungkinan bentar lagi lah. Ya, setengah 6. Setengah 6. Nanti kira-kira gue bakal nikmatin matahari tenggelam di sebelah sana. Dan ini pusat Semarang bukan nih? Pusat ikonnya Semarang juga. Iya, Simpang 5 bukan? Tugu Muda. Tugu Simpang Muda. 5 lagi. Simpang 5 sebelah sana ya. Titik 0 km arah kota lama. Oke, kita lanjut lagi, Mas. Kemana? Atapnya ini sebenarnya dari baja Pak, dilapisin baja ini. Oh. Fungsinya selain untuk fondasi juga kalau dibom dari pesawat itu nggak fatal yang di bawah sini. Jadi nanti kalau kita ke lantai 3 baru kelihatan bajanya. Oh, gitu. Lapisan bajanya di atas balkonnya. Kepikiran juga ya Visualnya konstruksi. seperti apa, Pak? Nah, karena dulu pembangunannya kan masa perang dunia kedua kan. Oh, pembangunannya pada masa Perang Dunia Kedua. Ini batu-batunya asli dari Belanda. Masih Oh, ini juga asli nih ya? Ya, nggak pernah dicat ulang Kak. Oh, ini nggak pernah dicat ulang? Kebanyakan rata-rata warnanya oranye karena memang warna negara ciri khas Belanda. Kebetulan dari Oh, ini Belanda. masih ori nih ya? Ya, ada yang melengkung kayak gini, ada yang rata kayak gini. Oh, oke. Karena emang di dalamnya dia tanpa rangka besi. Oke. Kayak bikin Lego. Nah, ini Dari Jerman. kalau dulu zaman Belanda ini digunakan selain apa tadi Big Boss-nya. Ini ruangan ini untuk apa? Untuk karyawan yang pejabat tinggi Belanda. Karena Oh. gedung ini emang untuk pejabat tingginya mereka. Untuk pejabat tinggi lah ya Nah, ini ya. Gedung B untuk pejabat kelas Kelas bawahnya. kelas bawahnya. Ya, ini memang kualitas bangunannya memang lebih bagus. Iya, dari karena gedung A tadi ini, saya Kak. udah masuk berapa kali di sana udah masuk, di sini bedanya jauh banget. Dia jauh banget lebih mewah yang ini karena kalau Iya. urusan Eropa ini fotonya zaman Belanda masih ada ya. Ini asli nih. Ini replika. Oh, ini replika. Kalau barang peninggalan aslinya sudah nggak ada sama sekali sih. Oh, udah nggak ada Cuma- sama sekali. Cuma bangunan aja. Ini ada fotonya nih teman-teman. Ini bangunan asli nih ya. Kita dari sini kan Kak? Oh ya, tadi kita dari balkon ini nih. Ya, kaca patrinya ini udah nggak ada yang di depan sini. Oke, oke. Itu mereplika Big Boss-nya ini Pak, fotonya itu. Ini fotonya asli. Fotonya asli, cuma kita replika dari foto yang asli. Oh. Ini orangnya yang asli nih. Ya, Big Boss-nya itu Pak. Oh, ini Big Boss-nya nih. Gokil juga nih. Iya, dari sininya kereta api. Iya, iya, iya. Ini kan dulu perusahaan kereta api terkaya Kak. Jalurnya paling panjang dan kantornya megah-megah sendiri. Oh. Perusahaan nama aslinya Gedung NIS. Gedung
NIS Nederland Indisus Spoorweg Maskapai. Ini juga replika ya? Biasanya yang gedung A ini selain untuk privatur juga untuk prewedding nggak, khusus untuk prewedding, photo season, fashion show juga pernah di sini. Oke. Di sini kayak privatur aja, cuma orang-orang tertentu yang bisa naik. Nah, ini tentunya barang-barang dari replika yang kereta api juga. Kalau ini apa Mas? Ada foto bangunan Belanda? Ini bukan di sini sih Kak. Iya. Yang ada di Bandung. Oh, yang ada di Bandung. Ya. Apa fungsinya taruh di sini? Ada kaitannya? Karena memang asetnya PT Kereta Api. Ya. Oh, cuman aset ya? Kayak Museum Kereta Api Ambarawa, Lawang Sewu, sama yang ada kaitannya asetnya kereta api kita pasang di sini. Oh, oke. Ini salah satu aset ya? Untuk perkenalkannya mereka dan asetnya kereta api. Woodeblik. Woodeblik itu artinya dataran tinggi. Oh, dataran tinggi. Biasanya untuk villa kan ya. Iya benar. Bahasa Belanda, Woodeblik. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini kebayang lah dulu zaman dulu nih para petinggi yang dari Belanda nikmatin bangunan ini tuh keren banget. Karena dulu Ini kayaknya ruang briefing ya? ya disewakan untuk meeting nggak biasanya. Nggak, kalau zaman Belandanya? Zaman Belandanya office juga sama. Office juga ya? Nah, kalau sekarang disewain juga nih teman-teman. Jadi kalau mau meeting atau briefing sama timnya bisa di situ tuh. Sambil menikmati bangunan klasik. Iya. Sambil ngopi-ngopi. Oke, ini kita lanjut Kayunya lagi. masih asli kan semua juga. Oh, ini kayunya masih asli semua ya? Kita pelipur ulang lagi tuh kan. Oke. Nah, emang di sini tanpa sistem cor bangunan ini. Tanpa sistem cor. Ya, Berarti dia untuk merekatkannya pakai apa ya? dia pakai pecahan batu bata ini. Hah? Pecahan batu bata. Oh iya, ini nih pecahan batu bata ya. Merekat antar batu bata. Jadi sebenarnya pada dasarnya tetap pakai bata juga. Ya batu sebenarnya bata ini kan juga bahan kapur, batu bata juga bahan mentah untuk semen kan Kak. Oke. Jadi di slop-slopin aja sampai atas ke bawah. Ini ruang arsipnya yang paling atas ya. Oh, ini ruang arsip ya? Mulai dulu nggak apa-apa. Kita naik duluan. Bismillah. Kokoh banget ini, bangunan tahun berapa nih Mas ya? 1904 Bapak ini. Tadi saya udah baca. Nah, selesainya 1907. 3 tahun berarti. Bangunan. Dan jujur li ini gua sebenarnya fobia ketinggian tapi bangunan aman Mas ya? Aman Kak. Kokoh lah insyaallah. Bangunan terjamin kualitasnya. Oke, ini ruangan apa nih? Sebenarnya tempat penyimpanan dokumen arsip. Oh, ini untuk penyimpanan Zaman arsip. dulu kan belum ada komputer Kak. Oh iya bener bajanya. Ini bajanya yang bahan material kayak bikin menara Eiffel Kak, bukan baja ringannya sekarang. Ini asli nih ya? Asli, cuma di kita pelipur anti karat. Oh, ini bahan yang untuk menravel. Ya, material untuk bikin menara Eiffel. Keras. Ada yang bekas kena mortir di sana Kak, tapi besinya nggak terpotong. Coba lihat dong. Nanti. Mortirnya senjata berarti kan? Iya, yang dilemparkan waktu perang pertempuran 5 hari di Semarang di depan sini. Oke, ini lumayan ngap guys karena Ya, karena di sini untuk menjaga kelembapan kertasnya Kak. bukan perutnya udah mulai gede. Ngos-ngosan sambil Ngos-ngosan. ngomong naik. Jalan. Istirahat dulu nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Lanjut aja biar Ada cepet. tangga ratusan tahun Kak, tangga petang. Tangga? Tangga petang ratusan tahun. Oh, tapi kita nggak bisa turun dari sini ya? Ya, faktor usia Kak. Oh, ini asli tapi? Asli Kak. Dari Den Haag. Wah, ini keren banget cuy. Jangan sampai tukang besi tahu nih. Bercanda. Tapi keren sih. Cuman puyeng karena ngelingker tuh. Tangga ada supaya tangga biar turunnya cepet aja sih Kak. Iya benar. Kalau ini untuk apa Mas? Memang Fondasi konstruksi lantai atas Kak. memang modenya begini? Ya, untuk penyangga ini setiap ada silangan 3 ini dia pakainya fondasi kayak undak-undakan. Oh, oke. Yang bagian tengah ini tanpa undakan. Yang silangannya ini kayak angin-angin nggak ada besi juga, biar besinya nggak miring. Oke. Asli, tapi dulu warnanya hitam sih Kak. Dulu warnanya hitam ya? Cat anti karat warnanya jadi silver. Ini dipegang PT KAI dari tahun berapa Mas? Dari awal pertama renovasi sih 2009 Bapak. 2009 ya? Iya. Bangunan ini sempat kosong dipakai kantor terakhir Dinas Perhubungan dari 96. Oke, ini tangga untuk
Untuk maintenance genteng, jadi nggak perlu manja dari luar. Semua lantai 3 ada tangganya. Kalau ini? Water terrain bisa dulu. Ini apa nih? Itu tangki air menaranya. Oh. Makanya masnya di sini langsung lihat kamera ke atas. Saya bisa masuk ya? Bisa. Ada tangki air ini kapasitas 10.000 liter. Oh. Ngeri tapi aman Jadi lah. pertama yang jadi pertanyaan itu mas cara naikinnya. Iya bener. Padahal dari baca itu mas. Iya cara naikinnya pakai apaan ya? Dan bisanya ini kuat bertahun-tahun ya. Iya, bertahun-tahun. Dan ini ada penyangga tuh teman-teman, ada penyangganya. Dan namanya itu baja tuh gua nggak tahu berapa ratus kilo bisa nahan nggak jatuh ke bawah sini. Gokil, saya mau otak orang Belanda. Asal air nomor 1 kan. Iya. Makanya negeri kincir angin ya. Iya. Jadi kita tadi lihat pelapis besi bajanya yang dari lantai ruang komandan tadi kan. Oh ini. Kalau dilihat dari bawah kan nggak kelihatan kayak cocolan Iya, biasa. iya. Ini baru kelihatan dari atas. Jadi kalau ada serangan dari udara nggak langsung kena nih. nggak langsung fatal ke bawah. Jadi bisa meredam lah, mengurangi. Ini baja nih teman-teman. Baja bukan baja ringan ya. Baja ringan mah dipakai buat di komplek-komplek kita. Naruh asbes. Naruh asbes. Oke, dan ini ntar kita keluarnya jalurnya beda lagi ya? Ya, ke sana. Sama jalur masuk. Ya. Wah, gila kepikiran lu buat naruh baja. Bapak kalau punya rumah kepikiran gak naruh atapnya pakai baja? Kepikiran. Baja ringan tapi ya. Jadi nggak lihat dari. Ini tangki air. Penakarannya. Oh, Ada 2 kan. tangki air juga tapi. Oh ya, sama tangki air juga. Oke. Berarti satu bangunan ini bisa nampung berapa liter air nih? Satu bangunan 20.000 liter. Satu bangunan 20.000 liter. Ya, kan satu menaranya 10.000 lah. Gak usah diragukan lagi pemandu kita. Ditanya apa juga bisa dijawab sama dia. Fotonya apa sumurnya ini kak di bawah itu. Oh itu sumurnya tuh. Rumah sumur pompa peninggalan Belanda. Oke. Jadi pipanya diambil dari situ. Ini kan pipa yang dari sumur tuh kak. Harusnya nyambungnya ke sini. Cuma saya. Oh ini nih ya. Saya terbengkalainya masuk ke tower tuh. Oh iya ini ada pipanya nih. Dan langsung kelihatan dong tuh Semarang. Semarang. Dulu depan ini Wilhelmina Plan namanya. Wilhelmina. Belum perang. Nama ratunya Belanda. Pernah kesini loh mas sama Ratu Elizabeth. Oh. Ada fotonya anak-anak kecil suruh bawa bendera sama Inggris. Oh. Yang naiknya delman yang atapnya terbuka itu. Luar biasa ya. Ini apa nih mas? Ini ruang penyimpanan juga ya. Tapi yang ini yang kantor. Kalau yang ini tanpa balkon, yang ini yang menghadap jalan raya ada balkonnya. Oh, ini penyimpanan juga ya? Sama tempat penyimpanan dokumen. Nah, ini tempat penyimpanan juga teman-teman. Jadi untuk nyimpan-nyimpan dokumen juga di sini. Dokumennya sekarang di Belanda semua sih. Oke. Ini sama juga nih ya. Ya, tapi ini yang ada sejarahnya kena mortir waktu perang dulu. Oh ini pernah kena mortir. Ini pecah nih mas, tapi nggak putus isinya. Oh iya. Bisa dibayangin kalau kena badan orang. Wah hancur pasti sih. Buset ini keras banget. Ratanya sama atas itu mas. Kelihatan Oh ya? iya kelihatan. Mas mau lihat sih? Berarti kuat juga, kuat Ya, banget. Kan besi kaleng-kaleng mas. Oke ini langsung tembus lagi di balkon. Ya, langsung kelihatan sumurnya ini tadi. Dan bentar lagi matahari udah bakalan terbenam. Gentengnya Belanda ini mas. Gentengnya asli Belanda juga nih ya. Dari Van Eyck Belanda. Van Eyck Belanda. Oke teman-teman, kayaknya vlog gue sampai sini dulu. Karena ini gue udah mulai lelah, letih, lesu dan juga lunglai. Dan yang terpenting sekarang sudah jam 6:10. Dan gue tujuan utama sebenarnya bukan ke kota Semarang, tapi ke kota Surabaya. Cuman karena gue tadi pagi kelelahan, jadi gue mampir lah. Oke lah, kayaknya vlognya sampai sini dulu. Dan kesimpulan dari vlog ini adalah Lawang Sewu nggak seserem seperti yang dicerita-cerita di luar sana teman-teman. Jadi mari kita datang ke tempat-tempat cagar budaya, ke museum-museum yang ada di daerah sekitar rumah kalian. Dan kalau misalkan kalian lagi mampir ke Semarang, jangan sungkan dan jangan pernah takut untuk datang ke Lawang Sewu karena tempatnya emang keren banget. Banyak banget sejarah yang tercatat di museum ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti inilah pemandangan yang setiap sore dinikmati oleh DC Dom, salah satu direktur
yang dulu pernah tinggal di sini ya, orang Belanda teman-teman. Jadi beliaulah yang memiliki ruangan ini dulunya. Dan kayak kalian harus lihat ini, kalau sore-sore menjadi DC Dome, menikmati suasana sore di kota Semarang. Kalian harus lihat cuy, gokil ya, menikmati suasana sore di kota Semarang teman-teman, luar biasa. Oke lah, gue udah puas banget, gue udah bisa berkeliling secara keseluruhan di Lawang Sewu ini, dan gue juga dapat izin, alhamdulillah ya Rabbil Alamin, alhamdulillah. Gue senang banget, ini merupakan salah satu experience pengalaman gue yang sangat berharga ketika gue datang ke sebuah kota dan gue bisa mendapatkan izin untuk bisa explore ke dalam tempat yang paling bersejarah di kota tersebut. Oke lah, akhir kata dari gue, Irfan Jayani, di Lawang Sewu, kota Semarang. Jangan lupa bahagia cuy. Raos pisan euy.